Salam jumpa saudara dalam program Figur. Yesus adalah figur sentral dalam kehidupan orang Kristen yang telah mengubahkan dunia ini. Dan melalui program ini, saudara akan menemukan banyak kisah tentang pribadi Yesus Kristus, baik melalui pengajaran, sikap, cara berpikir, perasaan, serta jati dirinya. Dan secara khusus pada pelajaran kali ini, saudara akan mengenal Yesus Kristus sebagai pribadi yang berdaulat dalam tindakannya. Sesekali ia memandang ke arah kolam yang tepat berada di depannya. Ada rasa cemas dan keputusasaan menyelimuti hatinya. Namun keyakinannya bahwa suatu saat ia akan mengalami kesembuhan tidaklah pernah pudar. Sudah hampir 38 tahun berlalu, namun harapannya untuk sembuh dari kelumpuhan tidak kunjung tiba. Ada saat-saat dalam penantiannya, tanda-tanda harapan itu akan terwujud. Namun keterbatasan diri dan ketidakpedulian orang-orang sekitarnya membuatnya harus memendam kembali harapan itu. Penantian yang begitu panjang, begitu melelahkan, seakan-akan tidak ada titik terang. Bahkan mungkin imannya untuk mengharapkan mujizat dari Tuhan melalui kehadiran malaikat Tuhan yang menggoncangkan kolam Bethesda seakan memudar. Bahkan ia pun tidak terlalu yakin jika ada orang yang peduli lagi kepadanya. Itulah sebabnya saat ada orang yang datang dan berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini pun secara spontan mengungkapkan keputusasaannya dengan menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Orang lumpuh ini mungkin karena sudah terlalu lama menderita, sampai-sampai tidak mampu lagi mengenali siapakah yang menawarkan kesembuhan kepadanya. Namun, satu hal yang menarik, saudara, yang perlu dicatat dan direnungkan, reaksi dari orang yang menawarkan kesembuhan ini kepada orang lumpuh ini. Orang yang peduli, orang yang empati. Pribadi ini yang dalam kitab suci dikenal dengan nama Yesus Kristus. Dan pribadi ini mengabaikan kebimbangan dan keputusasaan yang dipertontonkan oleh orang lumpuh ini. Tawaran, "Maukah engkau sembuh?" ternyata tidak direspon dengan sikap yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya orang yang lumpuh ini berkata ketika ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Seharusnya ia menjawab, "Ya, saya mau." Saudara, sebaliknya bukan itu jawaban yang diberikan oleh orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini hanya mengenal Yesus sebatas orang yang baik dan peduli kepadanya. Dan orang lumpuh ini hanya mengharapkan agar orang yang bernama Yesus ini mau menolongnya menurunkan ke kolam Bethesda saat airnya terguncang, sehingga ia mengalami kesembuhan. Mendapati fakta seperti ini, Yesus tidak marah dan juga ia tidak tersinggung dengan sikap orang lumpuh ini yang seolah-olah, saudara, menganggap Yesus hanyalah sebagai orang biasa saja. Ya, orang lumpuh ini memahami Yesus hanya sebagai orang yang sama dengan orang-orang lain yang baik hati, yang mau memberikan pertolongan untuk menurunkannya ke kolam saat air kolam tersebut berguncang. Yesus juga tidak pergi kepada orang lain saat itu, saudara. Karena pada saat itu banyak orang juga yang terbaring di depan kolam itu. Tidak, saudara. Yesus tidak melakukan hal itu. Sekalipun, saudara, orang lumpuh ini tidak mengharapkan bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Namun Yesus tetap menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang lumpuh ini. Karena itulah Yesus berkata kepada orang lumpuh ini,
Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kitab suci dengan jelas mencatat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, orang lumpuh ini telah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Namun, ada hal yang perlu diingat. Orang ini tidak tahu siapa orang yang telah menyembuhkannya. Bahkan ketika orang-orang Yahudi menegurnya karena memikul tilam pada hari Sabat, orang yang sudah sembuh ini pun dengan entengnya, tanpa beban, ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Rupanya orang Yahudi mulai penasaran, saudara. Sehingga mereka terus bertanya kepada orang yang baru saja sembuh ini, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Lagi-lagi orang yang baru saja mendapat kesembuhan ini tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya. Sampai suatu saat ia bertemu dengan Yesus di Bait Allah, barulah semua misteri yang selama ini gelap mulai terkuak. Pada akhirnya ia tahu bahwa yang telah menyembuhkannya adalah Yesus. Itulah sebabnya dengan girang ia menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Saudara, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Tindakannya dalam memberi pertolongan tidak didasari pada seberapa luas pengetahuan kita akan Dia. Sama seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Sebelumnya ia tidak mengenal Yesus dengan baik. Bahkan mungkin ia tidak pernah tahu kalau orang yang bernama Yesus dari Nazaret itu adalah pribadi yang telah melakukan banyak mujizat di daerah di mana dia berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun demikian, orang lumpuh ini dalam keterbatasannya, dalam ketidaktahuannya, toh pada akhirnya dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang patut dicatat oleh kita semua, bahwa orang lumpuh ini pada akhirnya tahu, mengerti bahwa orang yang tadinya dia merasa hanya sebagai orang biasa, orang yang hanya memberi pertolongan, ternyata dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat. Dan orang lumpuh ini tahu, dia mengalami bahwa dulu dia memang lumpuh, tetapi setelah dia mendapatkan mujizat dari Tuhan, dia sekarang menjadi sembuh. Dia bisa berjalan lagi. Dulu dia tidak memiliki pengharapan, tetapi sekarang dia memiliki pengharapan. Dulu dia selalu sedih, sekarang dia bersuka cita. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Yesus Kristus penuh dengan belas kasihan. Yesus tidak memandang bahwa orang lumpuh ini seolah-olah mengabaikan Yesus. Seolah-olah tidak mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Tetapi Yesus berdaulat untuk memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Saudara, Yesus tidak terhambat hanya gara-gara iman seseorang menjadi lemah. Yesus tidak terhambat hanya gara-gara diabaikan, tidak diharapkan. Tetapi perlu diingat, Yesus adalah pribadi yang berdaulat. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Jika dia mau menyembuhkan orang, dia sembuhkan. Jika dia mau menolong, dia tolong. Karena dia adalah pribadi yang berdaulat atas ciptaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pribadi yang segala tindakannya, sekali lagi, tidak dipengaruhi oleh keadaan, latar belakang, pengetahuan orang-orang yang hendak ditolongnya. Tidak, saudara. Ia berdaulat untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, tanpa ada yang bisa menghambatnya. Seperti yang telah kita pelajari bersama-sama. Peristiwa orang lumpuh ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dia pribadi yang mengasihi, dia adalah pribadi yang berdaulat. Buktinya apa? Buktinya ketika orang lumpuh ini mengabaikan dia dan dia melihat bahwa Yesus hanyalah sama seperti orang lain yang ingin berbuat baik, ingin menurunkan dia ke kolam karena saat kolam tergoncang,
maka dipercaya, diyakini pada masa itu orang akan sembuh. Yesus tidak dihalangi oleh hal-hal itu. Karena dia berdaulat untuk melakukan apa saja sesuai kehendaknya tanpa ada yang bisa menghalanginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pribadi Yesus Kristus yang kita sembah selama ini. Pribadi yang dengan kedaulatannya telah memberikan anugerah keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Masihkah saudara meragukan dia saat ini? Masihkah saudara melihat sama seperti orang lumpuh ini? Melihat dia hanya sebagai orang biasa saja? Hanya sebagai nabi biasa saja? Atau saudara mulai disadarkan saat ini, dia pribadi yang berdaulat. Segala tindakannya dilakukan dalam kehendaknya tanpa bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Kiranya melalui pelajaran ini saudara dan saya disadarkan dan diingatkan. Kita menyembah pribadi yang berdaulat. Karena itu, mari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta kepadanya, percayakan kepada dia. Dia berdaulat untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya di tengah-tengah kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Di setiap rencanamu, kau tunjukkan masa depan, penuh harapan. Di setiap perbuatanmu, kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Di setiap rencanamu, kau tunjukkan masa depan, penuh harapan. Di setiap perbuatanmu, kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya. Saudara telah belajar tentang pribadi yang berdaulat dalam segala tindakannya. Nah, jika saudara rindu untuk mengenal dia lebih dalam lagi, terus ikuti program ini melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang figur Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan. Pada akhirnya kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.